Kita langsung saja lanjut perbincangan kita ke Pak Menteri kembali. Pak Menteri, tadi Pak Prof. Mahfud MD mengatakan ini soal nisab juga kan ada berbagai macam pandangan. Ada yang kemudian bersih, ada yang kemudian dihitung harus mengendap dulu. Mana yang kemudian nanti akan digunakan, Pak? Ya, itulah dalam kajian kami yang saat ini sedang berlangsung adalah tentu nanti yang berkewajiban berzakat itu adalah yang telah mencapai nisabnya. Jadi bagi yang belum mencapai nisabnya, belum mencapai haul dalam jangka waktu tertentu, tentu dia tidak berkewajiban. Sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh MUI, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Mahfud. Jadi ini semata-mata bentuk fasilitasi yang disiapkan oleh Kementerian Agama bagi ASN yang ingin menyisihkan penghasilannya begitu. Jadi tentu semuanya itu harus dengan penuh kehati-hatian karena ini menyangkut syariat agama, dan sekali lagi yang harus digarisbawahi ini bentuknya adalah sukarela. Jadi bagi yang ingin dikenai zakat atau yang berkeberatan dikenai zakat dari penghasilannya, dia bisa menyatakan dengan sukarela tapi ada perpres, Pak. Ini gimana, Pak? Justru ini, jadi ini adalah optimalisasi pendayagunaan zakat yang berasal dari ASN Muslim. Jadi peraturan, dan ini belum tentu nanti perpres juga bentuk wadah hukumnya, bisa jadi ini mungkin peraturan Menteri Agama atau bentuk lain. Jadi belum tentu wadah hukumnya apa, kita belum sampai ke sana. Tapi intinya adalah ini mekanisme pengaturan agar lebih sistematis, lebih baik pengumpulannya, penghimpunannya maupun pendayagunaannya. Ini bisa lebih transparan, bisa lebih akuntabel, Pak Menteri. dan seterusnya begitu. Ya, kita ke Pak Sodik. Pak Sodik, dari Komisi 8 sendiri sudah ada sikap tentang hal ini, karena kalau secara pribadi saya baca di online Anda setuju. Ya, secara fraksi, secara komisi belum ada, tapi orang per orang sudah bersikap. Ya, ada 3 hal. Pertama, bahwa di Indonesia manajemen zakat itu sudah ada undang-undangnya. Bahkan hebatnya Indonesia itu tahun 99, kemudian direvisi tahun 2011. Artinya apa? Artinya sudah ada undang-undang untuk manajemen zakat ini. Yang termasuk yang ASN ini diatur ini sudah ada undang-undangnya? Untuk ASN tidak, tapi manajemen zakat secara keseluruhan sudah ada undang-undangnya. Tapi Inpres nomor 3 tahun 2014 ini kan juga menerapkan untuk ASN, untuk kemudian BUMN, BUMD. Ini tidak optimal juga, artinya ini bisa jadi kasus pembelajaran bahwa ini juga mungkin ada kans untuk tidak optimal juga. Inilah yang saya ingin katakan selanjutnya, bahwa selama ini Baznas, Badan Administrasi Zakat itu belum bekerja maksimum. Kenapa? Karena kelembagaannya dan SDM-nya. Sekarang SDM yang ini, yang sekarang dan ke depan, itu boleh kita harapkan. Nah itulah maka dengan Inpres yang lama atau Perpres yang baru, jika Baznasnya sudah seperti sekarang, SDM-nya kita punya harapan. Tapi sekali lagi, selama ini Baznas itu baru utopis. Ya. Ini potensi sekian, 261 triliun. Itu hanya impian saja. Kenapa? Karena mekanismenya tidak ada. Kenapa tidak Baznas yang kemudian kapasitasnya diperbaiki, bukan kemudian mewajibkan semua orang membayar pajak? Itulah saya kira ini juga bagian dari pembicaraan Baznas dengan Menteri Agama, dengan Perpres. Saya kira ini tidak melanggar undang-undang selama nanti pendistribusiannya, pendayagunaannya, pengumpulannya bukan oleh pemerintah tapi oleh Baznas ini. Saya kira ini adalah barangkali ini ya kompromi atau permintaan tolong dari Baznas kepada Menteri Agama, kepada Perpres untuk menguatkan usaha mereka. Karena di sisi agama, jelas kok zakat itu pertama wajib, yang kedua katanya khuz min amwalihim. Tapi wajib urusan ibadah kan urusan umat dengan Tuhan, bukan tidak kemudian dicampuri oleh negara. Diatur kok. Kalau misalnya negara mengatur jumlah zikir, jumlah rakaat, tidak. Kita negara Pancasila, bukan negara sekuler, bukan negara agama semuanya. Bidang-bidang agama yang menyangkut hak umum, hak masyarakat tidak ada salahnya. Dan kita sudah melakukannya, yakni dengan undang-undang zakat tersebut. Baik, nanti kita ingin juga ke Prof. Mahfud, kita harus jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.